Amerika Serikat, negara yang dijuluki sebagai polisi dunia, tampaknya selalu terlibat dalam konflik internasional, seringkali jauh dari rumahnya. Tetapi mengapa negara ini, yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia, terlibat begitu banyak dalam peperangan dan ketegangan internasional? Apakah Amerika Serikat benar-benar hanya berusaha untuk menjaga perdamaian dunia, atau ada alasan lain yang lebih dalam yang mendorong keterlibatannya dalam konflik-konflik ini? Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik global bukanlah hal yang baru. Sejak awal abad ke-20, Amerika mulai mengambil peran yang lebih aktif dalam urusan internasional. Keikutsertaannya dalam Perang Dunia I dan II mengubah wajah dunia, menjadikannya sebagai kekuatan utama yang tidak hanya bertanggung jawab terhadap keamanan nasionalnya, tetapi juga terhadap stabilitas dunia. Pasca Perang Dunia II, dengan munculnya Uni Soviet sebagai pesaing utama, Amerika Serikat menjadikan dirinya sebagai penjaga dunia bebas. Berusaha untuk membendung ekspansi komunisme yang dipimpin oleh Moskow. Inilah awal dari kebijakan luar negeri yang lebih agresif dan penuh keterlibatan di berbagai belahan dunia. Penting untuk memahami akar ideologi yang mendorong keterlibatan Amerika di luar negeri. Pada abad ke-19, doktrin Monroe menetapkan bahwa Amerika Serikat berhak untuk campur tangan dalam urusan negara-negara di Amerika Latin. Amerika untuk orang Amerika, ini adalah prinsip yang mendorong kebijakan luar negeri AS untuk memperluas pengaruhnya, baik melalui diplomasi, ekonomi, maupun kekuatan militer. Doktrin ini berlanjut melalui abad ke-20, di mana Amerika Serikat semakin merasa bahwa stabilitas dunia sangat bergantung pada posisinya sebagai kekuatan pemimpin global. Dari Venezuela hingga Chili, dari Kuba hingga Nicaragua, Amerika Serikat seringkali terlibat dalam urusan negara-negara ini, baik dengan cara mendukung rezim yang pro-Amerika atau dengan menentang pemerintahan yang dianggap berbahaya. Selama Perang Dingin, keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik internasional menjadi lebih jelas. Setiap pertempuran, setiap perang saudara di dunia ketiga, dilihat sebagai medan pertempuran ideologi antara kapitalisme Amerika dan komunisme Soviet. Vietnam adalah contoh paling dramatis dari kebijakan domino teori yang dikembangkan oleh pemerintahan AS. Jika satu negara jatuh ke tangan komunisme, negara-negara tetangganya akan mengikuti, seperti buah dominos yang terjatuh satu persatu. Untuk mencegah hal ini, Amerika Serikat mengirimkan pasukan ke Vietnam, dan dalam prosesnya, menciptakan krisis yang melibatkan lebih dari 2 juta orang. Namun, di dalam negeri sendiri, keterlibatan Amerika dalam konflik-konflik ini memicu protes besar, terutama ketika perang-perang ini tidak membuahkan hasil yang jelas dan justru menelan korban yang tidak terhitung jumlahnya. Di era pasca Perang Dingin, Amerika Serikat tidak mengurangi peranannya sebagai penjaga stabilitas global, tetapi malah memperluas pengaruhnya. Globalisasi dan interdependensi ekonomi dunia memperkuat kebutuhan Amerika untuk terlibat dalam konflik internasional, baik untuk melindungi jalur perdagangan, menjaga pasokan energi, maupun memastikan dominasi ekonomi globalnya. Invasi Irak pada 2003 adalah titik puncak keterlibatan Amerika yang kontroversial.
Didorong oleh klaim adanya senjata pemusnah massal dan kebutuhan untuk menggulingkan pemerintahan yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan internasional, Amerika Serikat melakukan serangan militer yang menyebabkan perang yang masih berlanjut hingga hari ini. Namun, bukan hanya alasan ideologis yang mendorong keterlibatan Amerika. Ada pula kepentingan ekonomi yang sangat besar. Kawasan-kawasan seperti Timur Tengah, yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas, menjadi sangat penting bagi ekonomi Amerika. Menjaga akses terhadap sumber daya alam ini, serta memastikan pengaruh dalam perdagangan internasional, seringkali menjadi alasan yang lebih pragmatis bagi Amerika Serikat untuk terlibat dalam konflik di luar negeri. Kebijakan luar negeri Amerika seringkali terikat pada kebutuhan untuk mengamankan jalur perdagangan, pasar, dan pasokan energi. Dengan kekuatan militer yang luar biasa, Amerika Serikat seringkali memilih pendekatan kekuatan dalam menyelesaikan masalah internasional. Dari intervensi militer langsung hingga operasi khusus, Amerika seringkali menggunakan alat militer untuk memaksakan pengaruhnya di dunia. Namun, keterlibatan Amerika dalam konflik internasional tidak selalu diterima dengan baik. Kritik terhadap kebijakan luar negeri AS sering datang dari berbagai penjuru dunia, yang melihat intervensi Amerika sebagai bentuk imperialisme modern yang justru menambah ketegangan global. Tentu saja, tidak semua yang Amerika lakukan di luar negeri bernasib buruk. Banyak inisiatif yang membantu negara-negara dalam pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan stabilitas. Namun, dampak negatif dari intervensi militer yang terburu-buru, seringkali jauh lebih terasa dalam jangka panjang.